Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah menonton video tentang Christ is my life, di situ kita sama-sama belajar bahwa pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara mengalami mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu terjadi pada saat pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama lebih detail lagi menguraikan bagaimana apa yang dimaksud dengan mati bersama Kristus, dikubur, dan bangkit bersama Kristus. Ketika saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara pasti akan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Karena saudara, ini bicara tentang posisi saudara, identitas saudara di dalam Kristus. Kita temukan sama-sama rahasia kebenaran yang memerdekakan di video ini. Firman Tuhan dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, menjelaskan kepada kita sangat detail, begitu jelas sekali arti tentang kita mati, dikubur, dan bangkit bersama dengan Kristus. Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, bahwa kita semua, gak peduli siapapun, kita semua yang percaya mengalami yang namanya dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis di sini Bapak Ibu Saudara itu bukan baptisan air, karena di kitab Petrus menjelaskan bahwa baptisan yang menyelamatkan itu bukan baptisan yang dengan menggunakan air atau yang jasmania. Itu hanya ekspresi dari baptisan yang sebenarnya, yaitu baptisan kita disatukan oleh Roh Kudus dalam kematian Kristus, penguburan dan kebangkitannya. Baptisan air itu seperti perayaan ulang tahun. Karena pernah ada yang lahir, makanya ada perayaan ulang tahun. Karena pernah ada yang lahir baru, diselamatkan dalam baptisan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus, makanya ada baptisan air. Jadi baptisan air adalah untuk orang-orang yang percaya, bukan untuk orang yang belum percaya. Orang yang percaya yang boleh dibaptis, orang yang sudah diselamatkan yang boleh dibaptis. Lalu kemudian ayat yang keempat, dengan demikian kita yang percaya telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi saudara, kalau saudara melihat salib, mulailah menyadari bahwa disitulah kematian saudara. Jadi bukan hanya Kristus yang saudara lihat mati di kayu salib, saudara pun telah mati, disalibkan. Hidup saudara itu diambil dan dibunuh di kayu salib, kemudian dikubur, lalu kemudian dibangkitkan menjadi hidup yang baru. Kemudian ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ini sangat jelas. Saudara benar-benar telah mati. Manusia lama saudara, hidup lama saudara, orang berdosa itu telah mati. Dosa-dosa saudara, manusia lama saudara dihapuskan, disucikan, dibersihkan. Dan kebangkitannya membuat saudara dibenarkan, dipenuhi dengan kehidupan Kristus. Saudara menjadi anak Allah. Lalu kemudian ayatnya yang ke-6, karena kita tahu, saudara, kita perlu tahu. Banyak kita nggak tahu, bisa iblis mengambil banyak keuntungan kalau kita nggak tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tahukah saudara kenapa manusia berdosa? Karena ada tubuh dosa di dalamnya.
pabrik dosa, benih dosa. Dan ketika saudara mati bersama dengan Kristus, tubuh dosa itu, benih dosa itu, tabiat dosa itu telah hilang kuasanya karena sudah mati. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, sebelum saudara mati bersama Kristus dan bangkit, saudara adalah hamba dosa. Tahu hamba dosa, saudara? Saudara tidak bisa apa-apa. Saudara tak sebanding dengan dosa. Dosa yang berkuasa atas hidup saudara. Dosa yang menjadi tuan yang jahat atas hidup saudara. Saudara berusaha hidup kudus, hidup benar, gak bisa. Kenapa? Saudara diperhamba oleh dosa. Karena saudara adalah keturunan Adam. Karena saudara adalah memang orang berdosa. Di dalam diri saudara ada pabrik dosa, ada tubuh dosa, ada benih dosa. Itu yang membuat saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saudara, ketika saudara mati bersama dengan Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara tidak lagi diperhamba oleh dosa. Karena tubuh dosa itu telah hilang kuasanya oleh kematian Kristus. Haleluya. Lalu kemudian ayatnya yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya. Saudara, ini kepercayaan kita. Inilah isi iman kita. Kalau kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, karena Kristus tidak mati terus. Kristus bangkit, Dia hidup. Dan kalau Dia bangkit, Dia hidup, kita pun juga bangkit dan hidup. Karena kita dipersatukan juga dalam kebangkitannya. Lalu ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Inilah kebenaran tentang kehidupan saudara yang telah lahir baru. Yaitu saudara telah memiliki kehidupan Kristus. Kuasa kebangkitannya ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara. Tubuh saudara mungkin masih bisa mati, tapi saudara tidak bisa mati lagi. Saudara hanya pindah tubuh. Saudara hanya pindah tempat. Saudara hanya tutup mata di bumi ini, buka mata di Firdaus. Saudara tidak bisa mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas saudara. Kenapa? Kematian saudara cukup satu kali, mati bersama dengan Kristus. Setelah itu saudara punya hidup kekal. Saudara hidup bersama-sama dengan Kristus. Tahu saudara bagaimana saudara bisa mati? Binasa. Kalau Yesus juga bisa mati, bisa binasa, maka saudara bisa mati, bisa binasa. Karena kehidupan saudara adalah kehidupannya. Dan kabar baiknya, Yesus tidak bisa binasa lagi, Yesus tidak bisa mati lagi. Artinya saudara pun demikian. Haleluya. Kemudian ayatnya yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi kematiannya artinya adalah mengalahkan dosa. Saudara dibebaskan dari perhambaan dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Kematiannya cukup satu kali. Pembayaran dosa saudara cukup satu kali untuk selama-lamanya. Saudara diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak perlu mati lagi untuk dosa saudara. Karena kematiannya cukup untuk membayar semua dosa-dosa saudara. Wow, ini kabar baik Bapak Ibu Saudara. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi saudara hari ini, tujuan hidup saudara hanya satu. Hidup bagi Allah. Betapa mulianya kehidupan yang saudara miliki hari ini ketika saudara telah lahir baru, menjadi ciptaan baru. Yang terakhir, ayat 11. Ini kesimpulannya. Demikianlah hendaknya kamu menyimpulkannya, yaitu kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Setiap hari saudara bangun pagi, perkatakan terus, saudara telah mati bagi dosa, sudah terpisah
Kuburan itu bicara pemisahan. Semua rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tertuduh, itu harusnya sudah dikubur. Yang ada sekarang hanyalah rasa benar, rasa Kristus, rasa ciptaan baru, perasaan Kristus. Hanya itu yang ada. Yang ada hanya pikiran benar, pikiran Kristus, sadar Kristus. Itu yang boleh ada, karena saudara hidup bagi Allah. Jadi saudara dimanapun berada, saudara orang rohani. Saudara nggak bisa ditentukan lagi oleh di gereja saudara jadi rohani, di pelayanan baru saudara rohani. Apapun yang saudara kerjakan, sadarlah senantiasa. Semuanya saudara lakukan karena saudara sudah hidup bagi Allah. Saudara bukan lagi hamba dosa, tapi saudara adalah hamba kebenaran. Mulailah berpikir dari sini, merasa dari sini, dan bertindak dari posisi ini. Saudara hidup bagi Allah. Saudara pasti akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, membuat keputusan-keputusan yang benar. Karena selalu saudara setiap kali membuat keputusan, berpikir, merasa, saudara adalah orang benar, anak Allah. Saudara telah mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama dengan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.